Episode kali ini Mbah Gatot akan menjelaskan kepada kita semua tentang hakikat ruang dan waktu. Saya persilahkan kepada Mbah Gatot untuk memulainya. Monggo Mbah Gatot. Ada satu yang penting yang belum disampaikan tadi tentang diperkirakan ya, dalam suasana di mana kita memasuki pada era yang disebut oleh para ahli itu bonus demografi itu. Ya, mungkin diberikan tahun 2050 itu. Ini kalau kita bayangkan di mana jumlah manusia yang tinggal di muka bumi ini luar biasa banyaknya, mungkin melebihi kapasitas bumi sendiri, dan di situ taruhannya kepada kecerdasan dan kesehatan dari para orang dalam usia produktif. Nah, di sini kalau kita membayangkan apa tidak mungkin kelak itu terjadi, setiap bangsa, setiap negara itu akan menghadapi satu kesulitan di mana pemerintah itu tidak dalam bentuk yang sangat signifikan di dalam memakmurkan rakyatnya. Nah, kalau ini terjadi, apalagi di negara yang jumlah penduduk usia produktif itu terbatas dibandingkan dengan penduduk yang non produktif, anak-anak, bayi, anak-anak menjelang remaja dan orang tua. Nah, yang dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang sangat tidak manusiawi, yang akan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apa kira-kira itu? Pembunuhan dari orang cerdas terhadap orang yang tidak cerdas, dari orang-orang usia produktif kepada orang-orang yang tidak usia produktif, dengan alasan mengurangi jumlah penduduk. Bahwa pemerintah tidak mampu lagi kalau harus memakmurkan seluruh orang, jadi harus dikurangi. Nah, ini tidak mustahil, ini tidak terjadi. Sebab kita sudah pernah mendengar, misalnya ada sekolah antika yang jumlah muridnya itu ratusan, artinya mati terbakar. Jadi kelak itu akan berhadapan di setiap negara antara penduduk yang berusia produktif, usia istilahnya dalam usia angkatan kerja, ya, usia angkatan kerja itu harus menanggung beban sekian orang di luar itu, yakni orang-orang tua dan anak-anak. Itu dimana disebutkan tergantung kecerdasan dan kesehatan dari penduduk-penduduk yang usia angkatan kerja itu. Tapi memikul beban semacam ini kan sangat dirasakan juga oleh pemerintah. Apa kita tidak khawatir pada saat itu akan terjadi orang-orang yang menjadi beban dibunuh, daripada menjadi beban pemerintah dan masyarakat secara umum, mungkin dibunuh orang-orang tua yang sudah tidak produktif lagi, menjadi beban masyarakat, beban pemerintah.
mungkin usia 65, 70, 80. Ini menjadi beban. Nah, disinilah mulai kita sudah tidak lagi memperhatikan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Itu sangat dikhawatirkan. Ini harus kita bayangkan keadaan seperti itu terjadi. Orang gila, daripada jadi beban masyarakat, dia harus makan, dia harus berpakaian, dan dia harus berpendidikan, lebih baik dibunuh. Orang bodoh menjadi beban orang cerdas, dia tidak produktif, lebih baik dibunuh. Ini kalau ini terjadi, kita semacam makan buah si malakama, dibiarkan menjadi beban, dibunuh, berubahlah peradaban manusia itu kembali menjadi orang-orang yang buas. Ini yang dikhawatirkan. Kita tidak khawatir dengan perpecahan, dengan latar belakang apapun sekarang ini, karena kita sudah mulai sadar bahwa kita ini harus rukun. Pelan-pelan kita sadar kita ini harus bersatu. Tapi tentang suasana semacam yang digambarkan oleh para ahli tentang 2050 ini, itu bisa terjadi. Ini yang perlu dipahami dan harus dikhawatirkan. Nah, paling tidak kita di Indonesia ini, kita harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan, maka agar kelak itu kita semua menjadi sehat dan cerdas dalam usia apapun, usia berapapun. Itu yang kita harapkan, panjang umur, sehat dan cerdas, sehingga tidak menjadi beban orang lain. Ini yang kita ambil, jalan keluar kita ambil, jalan keluar kita ambil ini sebaiknya. Jadi kita tidak membagi manusia dalam bentuk angkatan kerja dan non-angkatan kerja, enggak. Tapi bagaimana kita menciptakan hidup yang cerdas dan sehat. Ini yang penting, yang pokok. Nah, oleh karena itu kita coba kembali kepada paham kita masa lampau. Salah satu, kita harus memahami Dhuwur Papat Lima Pancal. Nah, di sini harus kita pahami secara tepat bahwa kita hidup ini jelas raga kita ini dari 4 unsur alam: tanah, air, udara, dan panas. Dan kita hidup di muka bumi ini harus selalu mengingat itu. Bentuk praktis yang rasional dari kehidupan kita sebagai makhluk, di mana bahan baku kita secara ragawi dari 4 unsur. Kita setiap hari harus bersentuhan dengan 4 unsur itu. Kita harus menciptakan suasana ini segar udaranya, sehingga kita tiap hari menghirup udara segar. Kita setiap hari harus mengkonsumsi air dari sumber. Kita setiap hari harus terkena panas matahari. Kita setiap hari harus menginjak tanah secara langsung. Ini tidak boleh dihentikan ini. Kebanyakan kita satu ini yang lupa, menginjak tanah langsung. Ini yang kita lupakan. Kita pakai sepatu, sandal, karpet, tekel, keramik, porselen, aspal. Nah, kita lupa bahwa kita ini harus menginjak tanah. Satu, ada hubungan resonansi antara tanah dengan kita, sama dengan udara dan air tadi, dan panas. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya di video di mana orang berjemur di pantai, bahkan Bali itu tempatnya orang berjemur, itu sebetulnya mereka itu ingin sekaligus kena 4 unsur ini, kena air, panas matahari, udara segar, dan tanah. Mereka merindukan, di tempatnya tidak bisa. Sedangkan kita ilmunya dia tahu, Mbak. Tahu. Nah, kita jarang menyentuh tanah. Nah, ini
sini bukan saya menganjurkan ya, atau bukan saya misalnya apalagi memerintahkan, bukan, cuma coba direnungkan. Kita sejak usia 7 tahun sampai usia katakanlah 50 atau 40 atau 60, berapa kali beranjak tanah kita lepas dari tanah itu. Nah, di sini kesalahan kita harus selalu menginjak tanah. Dan ingat, di dalam kita berolahraga misalnya, kita pakai baju ini sudah kimiawi, kita harus lepas ya. Pakai training itu sudah kimiawi, kita harus pakai celana pendek, kita olahraga langsung menginjak tanah. Jadi apa, ini sudah peringatan dari para leluhur kita. Ini ngono dulu papat limo pancer, ojo ngerti kali, ojo ditinggalkan. Itu maksudnya itu. Kita tidak boleh lepas dari 4 unsur itu di dalam kesehariannya. Dan kalau kita lepas satu unsur saja, tanah, itu bagaimana kita mampu untuk bermeditasi, semedi, nembus kepada yang kita harapkan. Sedangkan unsur kita sudah tidak jangkep, ya jelas goyang kita akan menemui kesulitan, karena dalam keseharian kita menggulung 4 unsur ini sudah kurang. Apalagi hidup di suatu tempat yang polusi, kita kurang sudah. Kekuatan 4 unsur sudah menurun. Minum air kita sudah dari sumber sudah menurun. Apalagi tidak menginjak tanah. Ini bukan peringatan ya. Saya sebagai orang tua mengingatkan saja. Jangan lupa setiap harinya 4 unsur harus disentuh. Minum air, injak tanah secara langsung. Iya. Karena udara segar, panas matahari. Ya dilupakan tuh menginjak tanah. Ini pokok. Sebab apa? Tanah ini betul satu unsur dari 4 unsur ini. Tapi tanah itu mengandung 3 unsur yang lain. Tanah ini mengandung 3 unsur yang lain. Lengkap tanah ini. Unsurnya lengkap. Belum lagi gravitasi bumi. Ini yang sangat penting. Jangan meremehkan gravitasi bumi. Ini yang penting. Demi kita menginjak tanah, kena gravitasi. Nah, kita menyebut tanah ini ibu pertiwi. Artinya apa? Ibu pertiwi akan mensupport kita, mengambil racun dalam tubuh kita dengan gravitasi ini, dan diisi dengan tenaga yang sehat, tenaga yang dibutuhkan. Itu gerakan ibu pertiwi ini. Nah, kita bilang ibu pertiwi, jangan diasosiasikan yang goib ya, bukan. Tanah ini tempat tumpah darah kita, di mana kita lahir itu menumpahkan darah di sini, itu akan aktif membantu kita dalam bentuk mensupport tenaga pada kita dan menarik kembali semua racun dalam diri kita. Untuk tanah ini penting sekali. Ini harus kita pahami sebagai pemahaman dasar keseharian. Kita harus tetap berhubungan langsung dengan 4 unsur ini. Itu kunci. Nah, kalau kita lalu berbicara manunggalika polo Gusti sakan parang, tapi dalam keseharian kita sudah lemah, sirkulasi 4 itu lemah pada diri kita. Nah, lantas unsur yang kedua, kita punya indera. Indera kita ini harus selalu kita fungsikan. Apa artinya? Kalau tidak fungsi itu sama dengan melamun. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya orang yang tidak memfungsikan inderanya. Misalnya kita naik sepeda motor di jalan, kita mestinya harus fokus kepada apa yang kita hadapi. Tapi kita melamun, itu namanya kita tidak dibarengi berupa 45 pancar. Ini mananya tidak bersamaan dengan 45 pancar, karena ini indera ini. Nah, oleh karena itu yang tadi saya sebutkan bahwa pituduh atau wisik ya, atau apa saja, ilham misalnya, tentang itu terjemahnya di situ, terjemahnya. Nah, terjemahan ini yang harus kita pahami dulu. Terjemahan berikutnya akan datang dengan sendirinya, bukan kita. Itu kehendak beliau sendiri. Tapi terjemahan awal ini yang harus kita pegang dan kita lakukan. Baru nanti terjemahan berikutnya akan muncul dengan sendirinya. Sama yang tadi dengan
sakan paring dumadi manunggule kawula Gusti juga begitu. Jadi tentang pemahaman secara rasional itu kita ciptakan dulu. Kita ciptakan dulu, baru dan kita laksanakan. Nah, baru pengertian-pengertian yang sifatnya irasional kan muncul dengan sendirinya. Ini lepas dari lagi kalau ajaran Kasampurnaan itu juga menyangkut penemuan-penemuan teknologi. Nah, ini akan muncul setelah kita paham dan melakukan tentang kepahaman yang rasional ini. Ini akan muncul dengan sendirinya, akan menambah kecerdasan, akan muncul dengan sendirinya, tergantung apa ya bakat kita masing-masing.